Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst. Hari ini saya ditemani oleh Kak Tiara. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan sekarang sepertinya beliau akan memaparkan informasi pasar dan sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Ya, Smart People, karena Kak Tiara ini mau ada keperluan yang lain, jadi untuk pemaparannya bisa di awal. Silakan Kak Tiara. Oke, terima kasih ya Mas Ilham buat kesempatannya. Selamat pagi teman-teman and smart people. Hari ini kami dari tim research akan coba bawakan report yang udah kami publish. Ini kebetulan kita publish kemarin ya mengenai semen sektor. Ini kebetulan beberapa hari terakhir. Harga sahamnya juga lagi perform juga ya, baik SMGR maupun Indosemen. Ini layar saya sudah kelihatan ya Mas Ilham ya? Sudah, Kak. Oke. Iya. Pertama, yang mau kita bahas mungkin untuk angka domestik, penjualan semen domestik di Februari kemarin. Memang di angka Februari itu penjualan domestik kita itu terlihat adanya penguatan secara year on year ya. Ini memang kelihatannya banyak didukung dari penjualan semen sak. Di sini kalau kita lihat dari 4,6 juta ton di Februari, itu 3,3 juta tonnya itu dari semen sak yang naik sekitar 9% secara year on year. Kalau teman-teman ingat itu memang tahun lalu 2 bulan pertama itu memang penjualan semen kita itu quite soft karena kita ada pemilu ya. Trennya itu karena kalau ada pemilu itu memang penjualan semen itu melemah karena orang-orang itu cenderung wait and see, menunda konsumsi atau pembangunan project gitu ya. Nah, tapi tahun ini memang kita ekspektasinya ada sedikit recovery, terutama di back. Uh, Kalau secara seasonality memang di Januari itu turun ya karena musim hujan. Tetapi di Februari dan Maret ini yang kita ekspektasi ini biasanya di perumahan itu orang-orang menjelang Lebaran itu melakukan minor renovation ya. Jadi ekspektasinya itu seperti semen sak maupun cat itu ada sedikit pick up menjelang Lebaran. Nah, ini kelihatan nih teman-teman di Februari kemarin itu Semensak itu naik sekitar 9% secara year on year ya. Mungkin datangnya memang dari situ. Tetapi mungkin nanti di Maret dan April itu nanti secara seasonality juga akan lebih rendah karena di Maret itu terutama akhir Maret akan ada pembatasan pengiriman semen dan April itu kan masih suasana Lebaran ya. Tukang-tukang juga masih mudik, jadi mungkin penjualan semen itu akan kembali pick up itu di bulan Mei sampai dengan di third quarter. Peaknya itu nanti kita harapkan di Oktober, September sampai dengan Oktober. Kalau di sini bisa kita highlight dari market share SMGR maupun Indosemen. Di sini yang menarik eh, SMGR ya. Jadi Indosemen itu kemarin mention kalau di Februari itu banyak core marketnya, pasar-pasar inti mereka itu yang terkena banjir. Jadi di Februari itu market share mereka itu cenderung turun ke 28,6%. Sebelum-sebelumnya itu masih di range 30%-an. Kesempatan ini diambil oleh SMGR. Ini kalau kita lihat market share SMGR itu menguat dibandingkan bulan lalu. Bulan ini di 48%, compare to previous month itu di 47%. Um, Memang dari SMGR sendiri kalau kita lihat secara lebih detail yang sangat membantu market share-nya itu adalah dari Semensak ya. Memang keduanya ini sangat terbantu dari penjualan Semensak karena memang yang kita expect, yang kita anticipate dari eh, tahun lalu itu seharusnya di tahun ini itu penjualan semen curah itu menurun karena proyek pemerintah itu uh, ya kita tahu infrastructure spending kita di-cut, uh, pembangunan IKN itu udah tidak terlalu begitu besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi memang dari situ kita harapkan penjualan semen curah itu pasti akan terkontraksi ya di tahun ini. Jadi yang akan lebih support itu di penjualan semen sak gitu yang akan datang dari retail-retail, housing project, property gitu ya, terutama di secondary. Melihat kebetulan kita juga hari ini ada report Indosemen.
So far memang Indosemen itu adalah topik kita di semen sektor. Kita lebih prefer Indosemen secara fundamental ya. Mungkin kalau untuk teknikal nanti dari Mas Ilham bisa bantu, tetapi kalau dari fundamental itu kita memang lebih prefer Indosemen karena yang pertama kita melihat semen Grobogan, akuisisinya semen Indosemen di tahun 2023 ini dampaknya akan jauh lebih positif ke bukunya perusahaan di tahun lalu maupun tahun ini. Karena semen Grobogan ini yang akan kita gadang-gadangkan bisa mensupport domestic market share dan semen sales volume di tahun ini gitu. Em, Kemudian yang kedua, kita juga masih melihat adanya potensi recovery di semen sak karena sudah 2 tahun terakhir semen sak ini very very soft karena purchasing power kita itu tidak bisa membeli harga semen yang baru nih ya. Harga semen yang baru itu dari tahun 2023 sampai sekarang itu mungkin naiknya udah sekitar 15%-an semen sak ya. Jadi kayak harga sak 3 roda, sak semen gesik itu kurang lebih naiknya udah sekitar 15 sampai dengan 20% dibandingkan 2022, 2023 lah. Nah, ini purchasing power kita itu masih belum bisa untuk fully absorb the new semen price gitu ya. Jadi di tahun ini kita masih melihat adanya risiko pelemahan daya beli itu, tetapi setidaknya untuk tahun ini itu kita berharap masyarakat ataupun konsumen itu udah mulai bisa mengadjust lah ya dengan harga semen yang baru gitu karena harga semen ya mungkin bisa turun juga karena kita ngelihat harga coal itu kan turun ya di fourth quarter kemarin. Ini juga yang ngebantu profitability di Indosemen di fourth quarter kemarin karena penurunan harga coal. Result Indosemen juga kemarin bagus ya teman-teman ya. Eh, apa di atas ekspektasi kita maupun konsensus. Iya, untuk secara fundamental kita masih lebih prefer Indosemen karena hal-hal tersebut dan juga Indosemen ini kan ada utang 2 triliun ya dari akuisisi Grobogan kemarin. Jadi ini eh, kita dengar dari manajemen itu utangnya ini sedang akan dibicarakan, kemungkinan akan di reprice karena ini sifatnya jangka pendek. Desember kemarin itu sudah habis harusnya ya. Jadi kalau misalkan si Indosemen ini berhasil untuk nge-reprice, nge-refinance dengan suku bunga yang lebih rendah di tahun ini, seharusnya interest expense bisa jauh lebih rendah juga di tahun ini gitu. Jadi hopefully net profit bisa membaik lah di tahun ini walaupun mungkin dari sisi revenue itu masih tough ya karena kita memproyeksikan semen sales volume di tahun ini itu sebenarnya flat belum ada katalis signifikan kita di sektor masih neutral belum ada signifikan katalis tapi kita lebih prefer kalau kita harus memilih ya antara SMGR maupun Indosemen secara fundamental kita lebih prefer Indosemen. Saya mungkin stop di sini dulu ya Mas Ilham ya. Uh, Silakan dilanjutkan. Kalau ada Baik, pertanyaan, terima sih. kasih. Ya, siap bagi smart people yang memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan yang Kak Tiara paparkan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Dan sebenarnya kalau misalnya penasaran ya, kira-kira pergerakan saham Indosemen itu seperti apa atau INTP, sebenarnya ini menjadi salah satu topik kita hari ini ya, smart people. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mengenai transaksi asing, kemudian komoditas, dan sebagainya macamnya. Oke, untuk komoditas dan juga perkembangan sektornya, yang pertama emas ya kemarin naik sebesar 0,26% ke 3.020 per troy ounce. Kemudian ada emas per gramnya naik sebesar 0,54% ke 1.610.626 per gramnya. Ada silver yang naik juga sebesar 2,2% ke 34.185. Ada Brent yang naik dengan pertumbuhan sebesar 0,14% ke 72,5 per barel. Ada gandum yang terkoreksi sebesar 0,76% ke 553 dan ada nikel yang naik positif sebesar 1,34% ke 16.205. Nah, untuk transaksi asing nih ada net buy dan juga net sell. Ternyata net buy-nya kemarin paling banyak tiga terbesar dari banks. Yang pertama BBRI ada net buy sebesar 348,3 miliar. Kemudian ada saham BBCA sebesar 69,2 miliar. Dan ada saham BMRI sebesar 50,5 miliar. Di sisi lain ada net sell dari BBNI sebesar 85,6 miliar.
Ada saham Telkom sebesar 46,1 miliar dan ada saham MAPI sebesar 32,5 miliar. Kemarin juga ada 329 saham yang ditutup menguat, ada 265 saham yang ditutup melemah, dan ada 202 saham yang mengalami stagnan ya. Dari sisi indeksnya kemarin juga paling tinggi ya dari sektor finance sebesar 2,93%, ada sektor healthcare sebesar 2,11% dan basic material sebesar 1,16%. Baik, Smart People, kita akan beralih ke global ya. Kita akan bahas mengenai DJI, DEX, IHSG, dan sebagainya macamnya. Untuk indeks Dow Jones sendiri ya, kemarin ditutup positif sebesar 0,01% ya, tipis ya ke 42.587 dengan rentang pergerakan di 42.189 hingga 42.928. Nextnya kita ke indeks DAX yang kemarin ditutup positif sebesar 1,13% ke 23.109 dengan rentang pergerakan nih Smart People di 22.714 hingga 23.495. Dan kita akan masuk ke IHSG. Bagi Smart People mungkin ada yang penasaran juga kira-kira kemana nih IHSG dalam rentang pergerakan tren yang cenderung bearish seperti ini. Baik, Smart People, untuk IHSG kemarin ditutup positif sebesar 1,21% ke level 6.235. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya IHSG masih ada potensi positif dan dengan transaksi atau volume yang tinggi, ini ada potensi melebihi level 6.250-nya dan resisten berikutnya di 6.349 atau 6.350. Namun Smart People, bila IHSG hari ini mengalami koreksi, ini supportnya berada di 6.157 dan bila IHSG juga dapat bertahan di area supportnya, ini bisa dipertimbangkan untuk Smart People mencari saham-saham pilihan yang berpotensi untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Oke, selain IHSG kita akan ke rupiah ya. Gimana sih perkembangan rupiah? Jadi Smart People, rupiah kemarin sempat ya di level tingginya 16.657, namun kembali menguat ya, akhirnya close di 16.589. Kalau misalnya secara teknikal ini berada di area resistennya, ya semoga IHSG juga mengalami penguatan ya ke bawah, jangan nembus ke atas ya, mengalami pelemahan Smart People untuk rupiah sendiri ya pergerakannya. Oke, kita akan masuk kepada sesi pilihan-pilihan saham. Namun sebelum itu kita akan mereview pilihan saham dari Mas Falah kemarin. Ada saham auto, Sido, dan juga ISAT. Untuk autonya kemarin buy on weakness di level 1960 ya. Bagi smart people yang sudah membeli saham auto atau menunggu saham auto di 1960 bisa di wait and see terlebih dahulu ya. Dengan target profit terdekatnya di area 2080 untuk saham auto. Next ya, untuk saham Sido masih buy on weakness di area 545 ya bagi smart people yang kemarin mungkin sudah mengambil di area 550 itu bisa di hold terlebih dahulu dengan target profit terdekatnya di area 585. Nextnya saham Indosat ya. Jadi kemarin buy on weakness di area 1380, namun bagi smart people yang sudah mengambil ya untuk saham Indosat di area 1390, ini sebenarnya sudah mencapai target profit yang pertama ya kurang lebih di 1465. Ya bagi smart people yang sudah eh, merealisasikan profitnya selamat atau menunggu atau masih hold, ini target berikutnya di 15.10 ya untuk saham Indosat. Nextnya kita ke pilihan saham hari ini, ada saham INTP yang hari ini juga dipaparkan oleh Kak Tiara. Ini bisa buy on weakness di area 4.720 dengan target pertamanya di 5.000 dan target profit keduanya di area 5.350 dengan potensi upside sebesar 13%-an. Dan jangan lupa smart people untuk area stop loss atau toleransi risiko di 4.430 untuk saham INTP.
Namun bagi smart people yang sudah memiliki saham INTP sendiri ya bisa di hold terlebih dahulu. Nextnya untuk INKP ini ada trading plan bisa di buy ya. Untuk area supportnya sih berada di area 4.600. Target pertamanya di area 5.100 dengan potensi upside kurang lebih sekitar 5,6%. Dan target profit keduanya di 5.575 dengan potensi upside sebesar 15 persenan ya. Dengan toleransi risiko atau level stop loss di area 4.520 ya di bawah supportnya. Ini salah satu tips nih yang bisa kami share kepada smart people. Bagi smart people yang ingin menentukan trading plan, gimana sih caranya untuk menentukan level stop loss-nya? Jadi pertama kita identifikasi dulu nih area supportnya seperti apa. Misalnya area supportnya di area 4.600 dan atau ada salah satu candle ya yang low-nya atau wick-nya ini bahasa istilah technical analysis buntutnya. Low-nya kan itu di 4.550. Nah, smart people bisa menentukan target stop loss-nya di bawahnya wick ya. Jadi biasanya kalau misalnya kenapa sih nggak di area support ini stop loss-nya? Biasanya ini bila ada pergerakan koreksi ke bawah, ada potensi lagi ketika menyentuh area supportnya kembali ke atas gitu smart people. Nextnya selain INKP kita ke saham energi. Ini bisa juga di buy on weakness saham energi di area 165 ya dengan stop lossnya di area 154. Target profit pertamanya di area 176 dengan potensi upside sekitar 6%. Dan target profit keduanya di area 187. Oke, kita akan masuk kepada sesi Q&A. Dari Pak Hendi, mohon direview BRIS dan PTBA dan juga Pak Usman nih. Ada yang nanya juga BRIS, PTRO dan WIRG. Kita akan bahas satu persatu. Saham BRIS. Baik, untuk saham BRIS-nya. Nah, sebenarnya ya Smart People sempat minggu ini atau minggu lalu ya ada Smart People yang bertanya juga. Ini sudah digambarin sebenarnya sudah TP2. Selamat bagi Smart People yang sudah mengambil saham BRIS ya kurang lebih 15,42% ya upside-nya atau ya sampai hampir 20% ya. Namun bagi Smart People yang penasaran, waduh saya ketinggalan nih saham BRIS. Kira-kira ambil posisinya seperti apa? Kita hapus terlebih dahulu. Kita ambil level tengahnya atau level supportnya bisa buy on weakness ya di area 2190. Target profit pertamanya di area 2340. Target profit keduanya di area 2480 dengan level stop lossnya di area 2050. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya nggak mau buy on weakness, maunya buy sekarang. Oke, kami nilai untuk saham BRIS ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan plus 12% biasanya ya biasanya harga saham yang sudah naik signifikan besoknya bisa mengalami potensi koreksi. Namun bagi smart people yang mungkin memiliki trading plan lain ya motivasi lain mau beli sekarang itu target profit pertamanya di area 2460, target profit keduanya di 2680 dan toleransi risiko atau level stop loss-nya di 2230. Jadi ini ada dua strategi yang bisa smart people lakukan ya untuk saham BRIS. Nextnya PTBA. Baik untuk PTBA. Nah PTBA juga kemarin ditutup positif ya sebesar 6,52%. Ini bisa buy on weakness-nya di area 2380 dengan target profit pertamanya di area 2480 dan target profit keduanya kurang lebih di area 2590 dengan potensi upside sekitar 8% dan jangan lupa untuk level stop loss-nya atau toleransi risiko di area 2300 ya untuk saham PTBA. Nextnya kita ke pertanyaan Pak Usman. Semoga terjawab ya Pak Hendy untuk pertanyaannya. Pak Usman mohon bisa bahas saham BRIS, PTRO, dan WIRG. Kita bahas terlebih dahulu mengenai WIRG. Nah, sebenarnya WIRG Pak Usman juga sempat bertanya ya kepada Mas Fala dan kepada saya lusa ya, lusa yang lalu ya beberapa hari lalu ya maksudnya.
Ini sudah berada di area supportnya dan ada candle positif ya, walaupun kemarin penutupannya 0%. Nah, ini bisa ditentukan selama saham WIRG berada di atas level 79, ini bisa dipertimbangkan menentukan target profit pertamanya di area 86 dengan potensi upside sekitar 8% yang hampir 9% dan target profit keduanya di area 95 dan toleransi risiko atau level stop loss-nya di area 73 untuk saham WIRG. Nextnya kita akan lihat PTRO. Mungkin tidak hanya Pak Osman saja yang penasaran, tapi bagi sebagian smart people juga ada yang penasaran. Nextnya PTRO kira-kira bagaimana nih pandangannya untuk level supportnya ya. Level support terdekatnya itu di 2250 ya untuk saham PTRO. Ini bisa dipertimbangkan bagi smart people yang ingin berencana untuk trading jangka pendek saham PTRO. Ini target profit lebih ke arah keduanya ya di area 2740. Namun untuk target profit pertamanya bisa dipertimbangkan di 2460 dengan eh, potensi upside sekitar 8% untuk PTRO. Nextnya brand gimana BJBR? Oke baik kita lihat saham brand. Nah, saham brand ini kami nilai masih ada potensi koreksi ya ke level supportnya atau wick bawahnya low-nya di 4580. Bisa dipertimbangkan untuk buy on support ya dengan target profit ya di 5500 untuk target profit keduanya, untuk target profit pertamanya di area 4960 untuk saham brand. Nextnya BJBR. Nah, BJBR ini kami nilai masih sideways ya. Ini bisa dengan strategi buy on breakout ya di atas level 785 dengan target profit pertamanya di area 835 dan target profit keduanya kurang lebih di 890 dengan toleransi risiko atau stop loss-nya di area 740 untuk saham BJBR. Next ya Telkom. Baik, Telkom. Ini juga salah satu saham yang sudah di net buy sama asing ya. Untuk Telkom sebenarnya saat ini berada di area supportnya, jadi bisa untuk pertimbangan nih bagi smart people yang untuk membeli saham Telkom. Untuk target profit pertamanya di area 2410 ya. Target profit keduanya di 2560 dengan toleransi risiko atau level stop loss-nya di 2220 ya. Ini di bawah wick ya atau di bawah buntut yang tadi saya kasih tips nih bagi smart people yang ingin belajar mengenai gimana sih cara menentukan level stop loss atau target profit. Dan smart people tidak terasa sedikit lagi ya, market akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari EDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025. Smart people bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Maybank. Smart people juga bisa menikmati komisi broker sebesar 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun LDN Maybank khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi melalui aplikasi. Selain itu ada promo menarik juga dari Bank Panin yang bisa mendapatkan cash reward juga hingga Rp200.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan LDN Bank Panin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Katiara tadi atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.